Halo anak-anak semua, selamat pagi. Sehat semua ya? Puji Tuhan ya. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu baik bagi kita. Kita terus dipeliharanya dari hari ke hari. Pagi ini kita juga bersyukur masih bisa beribadah dan belajar firman Tuhan bersama. Meskipun kita tidak bisa datang bersama-sama ke gereja, tapi Tuhan memberikan sarana lain. Melalui media ini kita masih bisa belajar firman Tuhan bersama. Sudah siap semua? Sudah cuci tangan? Siap Alkitab? Oke, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi ini kami bersama-sama datang kepada Tuhan, bersyukur Tuhan di tengah situasi yang tidak baik ini kami masih boleh belajar firman Tuhan bersama. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat membaca, merenungkan dan mengerti firman Tuhan. Dan kami belajar melakukan dalam hidup kami. Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, sepertinya sudah 2 minggu ya kalian libur. Senang enggak libur di rumah? Pilih liburan atau sekolah? Waktu sekolah dulu kamu pilih libur. Kapan ya libur panjang ini? Kok tidak libur-libur? Sekarang diberi libur panjang, kamu bosan juga di rumah. Ya, pilih sekolah. Pilih sekolah atau pilih libur? Pilih libur, ya. Nah, anak-anak, sekolah tetap libur, suasana masih tidak bisa diandalkan. Mari kita belajar firman Tuhan bersama. Anak-anak, kalian tentu pernah berjanji kepada temanmu ya, baik kepada teman, kepada orang tua maupun kepada Tuhan. Misalnya ya, waktu kamu masih sekolah dulu, kamu janji kepada temanmu, nanti sore kamu mau pergi ke rumahmu ya, jam 4 belajar bersama. Wah, temanmu setuju sekali. Oh, bagus itu, ayo aku tunggu ya, betul ya, jam 4 ya. Oke, pulang sekolah kamu tidur jam 4. Aduh, payah sekali ya, capek sekali. Mau bangun, mau pergi, malas. Kamu tidak memberitahu kepada temanmu, kamu tidak bisa datang. Temanmu nunggu terus, kecewa. Ya. Atau kamu janji sama orang tuamu, seorang anak perempuan ya, bilang sama maminya, Mami, nanti habis makan malam, aku mau bantu cuci piring Mami. Boleh ya Mami ya? Boleh ya, bagus itu. Ya. Habis makan malam, kamu langsung ke kamar, gadget. Ya. Mami panggil kamu, Noni, karena kenapa katanya mau cuci piring, bantu Mami cuci piring. Kamu tidak dengar, Mami kecewa, marah. Ya. Atau kamu janji kepada Tuhan, aku mau janji baca kitab suci, doa tiap hari, mau setia sekolah minggu, tapi kamu tidak melakukannya juga. Ya. Tuhan kecewa. Ya. Pagi ini kita akan melihat seorang murid Yesus yang gemar berjanji tapi tidak menepatinya. Siapa dia? Siapa anak-anak? Oke, mari kita baca firman Tuhan bersama. Alkitab sudah siap ya? Kita buka Yohanes 13. Yohanes 13 ayat 36 sampai 38. Hanya 3 ayat. Pak Zakaria mau baca bagi kalian semua. Yohanes 13 mulai 36 sampai 38 ya. Yesus memperingatkan Petrus. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Apa kata Yesus? Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, kamu telah menyangkal aku 3 kali. Ya, apa janji Petrus kepada Tuhan? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Petrus akan memberikan nyawanya bagi Tuhan. Apa digenapi? Bukan itu saja janji Petrus kepada Tuhan. Ada janji-janji yang lain yang ditulis dalam 4 Injil itu. Di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Mari kita lihat slide. Oke anak-anak,
mari kita melihat Matius 26 ayat 35. Coba anak-anak baca secara cepat, dicari apakah nomor 1 Matius itu jawabannya apa? Apakah A, B, C, atau D? Ya, coba baca. Matius 26:35, apakah yang dikatakan di dalam firman ini? Ya. Sudah ketemu? Oke ya. Ya, yang D ya. Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Kemudian Injil yang kedua di Markus 14 ayat 29. Coba anak cari. Markus 14 ayat 29. Ya, Markus ya, setelah Matius, Markus 14 ayat 29. Oke, cari. Sudah ketemu? Ya, di C ya. Biarpun mereka semua terguncang imannya, aku tidak, Tuhan. Ya, Petrus janji demikian. Kemudian yang Injil selanjutnya Lukas 22 ayat 33. Ya, itu yang B atau A. Lukas 22 ayat 33 ya. Sudah ketemu? Ya, yang B ya. Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama dengan engkau. Itu janji Petrus. Kemudian yang terakhir di Yohanes 13:37 sesuai apa yang kita baca tadi ya. Aku akan memberikan nyawaku kepadamu. Apakah Petrus bisa menggenapinya, menepatinya? Nah, anak-anak, pada malam yang sama ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Yesus memberitahukan murid-muridnya berita sedih. Apa berita sedih itu? Salah seorang daripadamu akan menyerahkan aku kepada musuh. Murid-murid semua kaget yo. Siapa Tuhan? Siapa anak-anak yang akan menyerahkan Yesus kepada musuh? Ya. Nah, akhirnya Yesus ditangkap di Taman Getsemani, kemudian dibawa oleh para prajurit dan orang-orang Farisi ke mahkamah agama. Tapi Petrus ikut. Ya, dia mau lihat apa yang terjadi kemudian dengan guru dan Tuhannya itu. Petrus tidak masuk tapi duduk di luar, dekat api unggun. Waktu itu musim dingin, supaya tidak kedinginan, Petrus duduk dekat api unggun. Tiba-tiba seorang hamba perempuan melihat Petrus, lalu melihat Petrus ya, slide. Dia berkata kepada temannya, orang ini juga murid Yesus, juga bersama-sama dengan Yesus. Petrus kaget sekali, ya. Waduh, takut kalau aku ditangkap bagaimana? Lalu apa jawab Petrus? Ya. Kita lihat Lukas 22:57. Seharusnya jawaban kalian ditulis di dalam lingkaran itu ya, tapi karena tidak bisa, kita baca saja. Lukas 22 ayat 57. Apa jawab Petrus ketika hamba perempuan itu bertanya kepada Petrus? Iya, bukan, aku tidak kenal orang itu. Aku tidak kenal dia. Nah, sesudah itu, ya, slide kedua, di dalam Matius 26 ayat 72, seorang hamba perempuan lagi datang. Dia juga berkata, ya, iya, Bapak ini juga percaya murid Yesus juga. Petrus kembali kaget, ya. Lalu apa jawabnya? Matius 26:72. Ya, coba cari, Mas. Matius 26:72, apa kata Petrus ketika hamba perempuan itu bilang kalau dia juga bersama dengan Yesus? Ya. Iya. Aku tidak kenal orang itu. Bayangkan, Petrus mengaku tidak kenal orang itu. Kemudian di Markus 14 ayat 71. Markus 14 ayat 71. Ketika beberapa orang ya jelas melihat bahwa Petrus juga bersama-sama dengan Yesus.
Ya, jelas kamu juga murid Yesus. Aku lihat kau bersama-sama dengan dia. Petrus kembali kaget sekali ya, dia takut sekali. Kemudian apa jawabnya? Anak-anak, mari kita melihat di Markus 14 ayat 71. Ya. Kita lihat apa jawab Petrus. Ya, ketika orang-orang ini bertanya bahwa Petrus adalah juga murid-murid Yesus. Apa? Cari? Sudah ketemu? Markus 14:71, apa yang dikatakan Petrus? Ya, aku tidak kenal orang yang kau sebut-sebut itu. Bayangkan ya, Petrus mengaku tidak mengenal Yesus. Kemudian apa yang terjadi? Ayam berkokok. Seperti apa yang dikatakan Yesus? Sebelum ayam berkokok, kamu telah menyangkal aku 3 kali. Kemudian apa yang terjadi dengan Petrus? Apakah dia mundur jadi murid Yesus? Atau dia kembali menangkap ikan? Atau dia menyesali segala dosanya? Menangis terseduh-seduh. Yesus tahu semuanya itu. Yesus tahu kalau Petrus menyesali dosanya. Kemudian Yesus mengampuni Petrus. Memulihkan dan memberikan tugas kepada Petrus. Apa tugas Petrus? Yaitu, mari kita baca di dalam Yohanes 21 ayat 17. Yohanes 21 ayat 17, bagian yang bawah itu ya. Apa? Ya, gembalakanlah domba-dombaku. Loh, apa Petrus disuruh Yesus untuk mengembalakan ternak? Bukan, ya. Maksudnya Petrus disuruh mengembalakan, mengajar, memperhatikan orang-orang yang telah menjadi milik Yesus. Anak-anak seperti Petrus yang menyesali dosa-dosanya, kemudian diampuni oleh Yesus dan diberikan tugas. Kita pun juga demikian. Kita ini orang berdosa. Upah dosa maut, tapi bersyukur karena kita diampuni Yesus. Kita juga diberi tugas. Untuk apa tugas kita? Untuk tetap percaya dan taat kepada Yesus, mengasihi dan melayaninya. Jadi, menurut cerita pagi ini, apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Penerapannya apa? Yang pertama, kita harus sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Kita harus sungguh-sungguh bersyukur. Kenapa? Karena kita telah diampuni dosa kita. Bayangkan kalau kita tidak diampuni oleh Yesus, apa yang terjadi dengan kita? Kita masih hidup dalam dosa, kita menjadi manusia yang celaka dan mati masuk neraka. Ya. Dan kedua, kita harus percaya sungguh-sungguh dan taat kepada Yesus, mengasihi dan melayaninya. Kalau kita mengasihi, pasti melayani. Kalau kita melayani, belum tentu mengasihi. Ya. Nah, ayat hafalan pagi ini yaitu dari 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Mari kita bersama-sama slide. 1, 2, 3. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Anak-anak, mari kita ulangi sekali lagi ayat hafalan kita pagi ini. Ya, 1, 2, 3. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau di tengah situasi yang sulit, kami pagi ini boleh belajar firman Tuhan. Tolonglah kami ini terus hidup mengandalkan Tuhan, bersandar pada Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan adalah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan,
Berikan kami semua kesehatan, kekuatan dalam menjalani hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak, Tuhan Yesus memberkati kita semua.